Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita ada di tempat ini sore hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena Allah kita hebat dan ajaib, setia dalam menyatakan kebaikannya dalam kehidupan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang dengan penuh sukacita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan sore hari ini.
Tuhanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Sungguh baik Tuhan, masih melimpah dalam hidup kami. Sekali lagi kita buka tangan kita di hadapan Tuhan.
janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau dalam roh dan pujian kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu, dan kiranya lewat firman-Mu sebentar, puji-pujian kami diteguhkan, dan kami mengalami lawatan dari Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau buka hati kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Wah, banyak kita hari ini ya. Memang orang lebih banyak takut hujan ya daripada takut Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu ada di sini, itu adalah sebuah gairah ya dari Tuhan sehingga bisa hadir di sini. Baik, kita akan belajar firman dari Filipi 16, Kisah Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Kisah Rasul pasal 19 ayat 19 sampai 26. Kita akan baca bersama ayat ini 1, 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. 21. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka renang. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita di penjara itu tidak enak. Saya belum pernah di penjara, kalau masuk penjara sering. Tapi saya pernah di penjara karena COVID. Ya, di sebuah kamar dan tidak enak. Kenapa? Karena adapun kalau ada yang datang, dia pakai pakaian astronot. Saya tidak tahu siapa di dalam. Ya, senyumnya pun tidak kelihatan. Datang dengan napas sesak dan susah bernapas. Setelah itu pergi cepat-cepat dan saya sendiri lagi. Tidak ada matahari karena semua jendela dipaku dari luar. Ya, tidak enak di penjara. Dan kita tahu bahwa Paulus dan Silas ketika mereka menyampaikan kabar baik di satu kota, mereka ditangkap, lalu mereka disiksa, dicambuk di punggung mereka sampai luka-luka. Setelah itu mereka pun dimasukkan di penjara, ditahan di tengah-tengah, ya, dan bukan hanya dalam penjara, tapi kaki mereka dipasung, ya, pakai kayu, ada kayu dua ketemu begini, sehingga otomatis mereka tidak bisa kemana-mana. Ya, mungkin kencing di tempat, ya, tidak bisa bikin apa-apa. Kira-kira kalau kita mengalami hal seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, kalau saudara yang di penjara seperti itu, apa yang kita lakukan? Mungkin kita mulai menangis, teriak, ya, menyesali diri, ya, mengapa saya begini, kenapa saya mengalami ini, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi dengan kedua hamba Tuhan ini? Bukannya mereka menangis, bukannya mereka menyalahkan siapa-siapa, tapi Alkitab berkata, mereka mulai memuji Tuhan. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam ya, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan perhatikan, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya suara mereka keras, ya, sehingga orang-orang tahanan lain di kamar-kamar lain. Kalau zaman dahulu penjara itu bukan seperti sekarang pakai bangunan. Dulu itu gua-gua di dalam tanah, ya. Ada satu gua di sini, di sampingnya ada gua lagi. Kadang gua itu ada tembusannya, ya. Dan seperti itulah tempat di mana mereka ditahan waktu itu. Tetapi karena suara mereka keras, maka menembus dinding-dinding batu ke gua yang sebelahnya. Dan orang penjara mendengarkan puji-pujian dan doa mereka. Lalu apa yang terjadi? Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sebuah mujizat yang dahsyat terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belenggu atau ikatan-ikatan itu seringkali membuat kita tidak bebas berbuat sesuatu, membuat kita mengalami depresi. Ada sebuah kapal selam dari kerajaan Inggris mengalami kerusakan di dasar lautan, ya, mesin mereka mati dan tidak ada daya dari kapal itu, sehingga otomatis semua lampu mati, alat pendingin mati, namanya di dasar laut, oksigen juga lama-lama makin menipis dan akhirnya habis. Nah, lalu ketika keadaan itu terjadi, kapten kapal memanggil seluruh awak kapal kumpul di satu ruangan, ya, dan kapten berkata begini, kita ada di dasar laut, tidak ada komunikasi, dan dunia luar tidak tahu kita ada di posisi mana, dan sepertinya kita akan mati. Tapi sebelum kita mati, ya, kata kapten, mari kita menyanyi. Dan mereka pun menyanyi sebuah kidung jemaat. Kalau tidak salah kita semua tahu ini. Tinggal sertaku, kawanku kudus, lah hampir malam
jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Mereka lanjut lagi dalam keadaan mulai ngos-ngosan karena udara mulai menipis, oksigen mulai menipis. Sementara mereka banyak. Mereka nyanyi lagi, hatiku surut seperti air di laut, hormat dan nama hilang dalam maut, berubah dan fana alam debu, yang tak berubah tinggal sertaku. Sementara mereka menyanyi, ada satu awak kapal yang sudah tidak kuat lagi, akhirnya dia mulai sempoyongan kesana kemari dan dia menabrak sebuah benda. Ya, begitu dia tabrak, tiba-tiba lampu menyala semua. Ya, mesin oksigen berfungsi dan perlahan-lahan kapal selam mulai naik sampai ke permukaan. Begitu mereka buka pintu di atas, mereka teriak, kita selamat. Ternyata pujian itu mendatangkan mujizat. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita terbelenggu, tapi bukan secara jasmani. Kita terbelenggu dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau. Ya, kita terbelenggu dengan satu keadaan di mana sebenarnya kita tidak setuju, tapi kok bisa mengikat kita? Ada orang terbelenggu dengan pikirannya, yang dipikirkan yang aneh-aneh, sehingga susah tidur, makan gak enak. Karena kalau orang bilang, kenapa ya saya susah tidur? Kok susah tidur? Tinggal tutup mata kan selesai. Susah makan, tinggal tutup muka makan. Ya, tapi kenapa bisa? Kita bisa mengaklumi karena pikiran mereka terbelenggu. Mereka tidak bisa memikirkan hal-hal yang wajar. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, ya mungkin saat ini fisik kita bebas, tapi jiwa kita sedang terbelenggu. Pikiran kita, hati kita terbelenggu. Kita mulai putus asa, depresi. Sepertinya sudah tidak ada jalan lain. Kita sudah akan mati. Tapi dengar, pujian kepada Allah mendatangkan mujizat. Katakan amin. Pujian kepada Allah, ketika kita mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka percayalah, sesuatu yang kita tidak pikirkan akan terjadi dalam hidup kita. Ada orang terbelenggu dengan karakternya. Ya, sebenarnya dia tidak mau, tapi kenapa kok bisa dia lakukan? Ya, ada seorang pemuda yang ketahuan orang tuanya, ternyata dia ada penyimpangan seksual. Pemuda ganteng, tinggi, gagah, putih, ternyata dia gay. Ya, dia tidak pacaran dengan perempuan tapi laki-laki. Akhirnya orang tuanya bawa ke psikiater, psikolog, dan mulai ditelusuri. Ya, ternyata dia kecewa dengan bapaknya. Dia kecewa dengan ayahnya karena ayahnya lebih sayang adik perempuannya daripada dia. Mereka dua bersaudara. Dia tidak pernah dipedulikan. Akhirnya dia ingin mau seperti wanita supaya disayang ayahnya. Dan singkat cerita dia jatuh ya dengan teman-temannya di sekolah. Dia menjadi hamba seks, ya, yang ditemani semua laki-laki. Ya, dan katanya semakin maco tubuhnya laki-laki semakin wah menarik, ya, pakai tato, waduh, kumis melimpah, jenggot, oh, senang dia. Itu namanya, kata psikiater, itu namanya sakit jiwa. Orang yang menyimpang daripada dari, maksud saya begini, kalau dia laki-laki, dia menjadi perempuan, itu namanya penyimpangan. Itu menyimpang, itu sakit jiwa ternyata. Nah itu perlu disembuhkan, itu perlu dilayani. Ya,
supaya dia bisa merdeka. Karena biasanya orang dibentuk oleh orang lain. Ada lagi anak muda yang sebenarnya dia tidak mau, tapi karena diiming-iming uang oleh seseorang, dikasih uang, dikasih handphone, dibujuk rayu, akhirnya dia mau saja diperlakukan seperti perempuan. Dan akhirnya dia terikat dan dia sudah tidak suka perempuan. Akhirnya dia cari mangsa lain, dia juga lakukan, dan akhirnya terus ke bawah, semakin bertambah berkembang. Saya tidak bisa bayangkan kalau nanti semua laki-laki suka laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi manusia itu dari mana lahirnya? Ya, dari batu, ya kan? Bisa-bisa kita punah nanti kalau semua melakukan hal yang sama. Karena kita tidak pernah mengajarkan Tuhan menciptakan Adam, lalu kemudian Paulus. Ya, tidak ada. Atau Hawa lalu Betty. Tidak ada. Pasti ada pasangannya. Binatang saja lahir berpasangan. Pernah tidak lihat burung merpati menetas anaknya dua, lalu ternyata wanita dua-dua? Tidak ada. Bagaimana tahu burung wanita dan laki-laki? Katanya wanita pakai gincu. Maksudnya burung perempuan. Ya, tidak ada. Semua pasti berpasang-pasangan. Waktu Nuh membawa binatang masuk di bahtera, ya, tidak ada dikatakan perempuan dengan perempuan, betina dengan betina, ada sepasang. Artinya untuk melanjutkan keturunannya di muka bumi. Ya, jadi itu penyimpangan dan itu sakit jiwa. Ada orang dibelenggu dengan perilaku yang suka bohong. Pokoknya dia kalau tidak bohong satu hari rasanya nggak enak. Ya, kayak orang yang terbelenggu dengan Indomie. Ya, saya tadi makan Indomie, jujur saja. Karena takut lapar, ya, saya makan sampai saat ini tidak enak di leher saya. Saya bilang waktu makan enak, selesai itu tidak. Sampai saya bilang saya menyesal, saya tidak mau makan lagi. Ya, nggak enak sampai sekarang nggak enak. Padahal saya beli yang apa itu yang harga 13.000 itu yang bundar dalam, ya, tetap tidak enak. Awalnya dimakan enak, tapi setelah itu tidak enak. Ya. Kadang-kadang kita dibelenggu oleh hal-hal yang kelihatannya enak, tapi setelah itu akibatnya membuat kita menyesal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apa yang sedang membelenggu Anda hari ini? Saat penyakit apa yang sedang mengikat kita? Kebiasaan apa yang sedang mengikat kita? Mari lepaskan dirimu. Jangan melekat di sana. Jangan tenggelam di sana. Jangan biarkan dirimu diperbudak oleh dosa. Ya, lepaskan dirimu. Karena iblis itu sedang berusaha. Alkitab berkata iblis telah turun ke dunia dengan geramnya yang dahsyat. Dia ingin menghancurkan semua umat manusia. Dia ingin membawa kita masuk dalam kerajaan neraka. Itu tujuan iblis. Jangan sampai kita malah ikut. Dan saya mengatakan, tidak ada orang yang menyimpang dalam hidupnya yang akan masuk surga. Percayalah. Ya, surga hanya tersedia bagi dua jenis orang, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang jauh dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada pengecualian. Ya. Jadi kalau Anda masih sadar, segeralah beranjak dari kehidupan yang lama. Kita tidak bisa selamanya ada di sana. Dan pada akhirnya hanya penyesalan yang selama-lamanya. Lepaskan dirimu dari belenggu itu, supaya kau melihat mujizat demi mujizat terjadi. Katakan amin. Ada orang terbelenggu dengan masa lalunya karena diperlakukan tidak baik, dan sampai hari ini ingat, setiap dia ingat orang itu dia luka lagi. Setiap dia ingat namanya, bahkan kadang-kadang mendengar kata nama orang lain tapi sama dengan nama orang itu, dia terluka lagi. Ini perlu disembuhkan. Kalau tidak, Anda akan terluka dan terluka terus selama-lamanya. Kita perlu sembuh supaya kita, ya, saya punya pengalaman. Karena memang bapak saya dulu itu orangnya keras, ya, saya pernah dilempar dengan kursi kayu hitam. Kalau saya tidak tunduk, kepala saya pecah. Itu tembok yang kena lubang, ya. Dan saya dendam sama bapak saya. Satu hari waktu saya kuliah di SPT Jeffrey, ambil konseling, lalu oleh dosen kami Pak Julianto, kami dikasih satu lembaran diisi, ya. Lalu tulis kisah hidupmu, apa yang kau alami hari ini,
Dendam kepada siapa? Dan akhirnya saya bilang, saya tulis dendam kepada ayah saya, padahal sudah mati. Nah, selalu diberikan saran begini, coba selidiki ayahmu dulu, kenapa sampai begitu. Nah, untung tante saya, adik bungsu bapak saya masih hidup di Makassar. Saya datang ke sana. Saya mulai tanya, dulu papi waktu masih kecil bagaimana? Dia bilang, papimu itu dia anak kedua, satu-satunya laki-laki dari kami 5 bersaudara. Karena papanya itu kawin-kawin, ya sampai 17 istrinya. Istri pertama ini diabaikan. Akhirnya papimu itu kelas 5 SD, dia sudah pergi cari uang. Dia jual ikan asin, dia juga naik mobil, apa saja dia kerja. Dia pergi di pasar cari uang. Untuk apa? Membiayai kami adik-adiknya. Sementara oma saya itu buat kue, jadi ada anak perempuannya itu pergi jual di sekolah. Itu yang mereka kerjakan. Dan papi saya itu sejak itu dia kerja, dia pindah-pindah tempat, pernah tinggal di Maumere, tinggal di Parepare, tinggal di Palopo. Untuk apa? Mencari nafkah bagi keluarganya. Dan dia tidak pernah dipeduli oleh ayahnya. Wah, saya dengar itu, tiba-tiba saya menangis. Pantas dia perlakukan saya seperti itu, karena dia juga mengalami hal yang sama dari orang tuanya. Saat itu juga saya berkata, saya ampuni papi. Saya langsung lepas. Saya langsung bebas. Kayak plong begitu. Setelah saya bebaskan papi saya yang sudah meninggal lama sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ikatan-ikatan ini sangat berbahaya kalau kita bawa terus dalam hidup kita. Ya, ini membuat kita sulit mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Belenggu-belenggu ini kalau mengikat kita, berkat Tuhan itu tertutup. Alkitab berkata, langit di atas kita seperti tembaga dan bumi di bawah seperti besi. Apa saja kita kerjakan tidak pernah berhasil. Ya, sepertinya kita dapat uang tapi selalu hilang dan tidak pernah kita nikmati. Tapi kalau kita dimerdekakan, dibebaskan, maka kita akan mengalami pemulihan dari itu. Katakan amin. Ya, saudara, kemari malam ini kita lepaskan diri kita seperti burung melepaskan diri dari jalan. Ya, ia akan mengikat dia. Lepaskan diri kita. Jangan mau dibelenggu oleh dosa lagi. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat teguran firman-Mu. Kami sadar seringkali kami terbelenggu. Kami tidak bisa keluar dari sana. Kami nyaman di sana, tapi iblis membuat kami nyaman. Dosa membuat kami nyaman. Padahal ujungnya menuju maut. Sebab itu biarlah kami sadar. Dan kami keluar dari belenggu itu. Kami mau menjadi orang merdeka. Kami akan mencari kebenaran-Mu. Kebenaran yang akan mengubah hidup kami. Sebab ketika kami berubah dan mengikuti rencana-Mu, maka masa depan yang baik ada di depan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir malam ini. Lepaskan kami dari belenggu-belenggu. Bebaskan kami dari ikatan-ikatan itu, supaya kami menjadi orang yang merdeka. Mungkin kami kepahitan, kami benci kepada seseorang. Mungkin itu orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami. Mungkin itu pemimpin kami, mungkin itu guru, mungkin itu teman-teman kami yang lain. Kami mau belajar mengampuni malam ini, supaya kami menjadi orang yang bebas dan tidak mengalami dendam dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.